Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Hadiah yang Menggembirakan Tuhan. Saudara-saudari, tahukah Anda apa yang paling menggembirakan orang tua Anda? Menyambut Hari Orang Tua, banyak orang bertanya kepada orang tua mereka, "Ayah, Ibu, mau hadiah apa?" Kebanyakan orang tua berkata, "Hadiah uang tunailah yang terbaik." Meskipun orang tua mengatakannya sebagai lelucon, secara jasmani jawaban mereka mungkin terdengar sederhana. Namun, pada kenyataannya, hadiah terbaik adalah anak-anak mereka. Kelahiranmu adalah hadiah terbesar bagiku. Jauh di lubuk hati semua orang tua, mereka selalu memiliki perasaan ini kepada anak-anak mereka. Saya pikir orang tua surgawi tidak akan jauh berbeda dari orang tua jasmani kita. Jika begitu, hadiah apa yang paling menggembirakan Tuhan? Saudara-saudari, kita harus memikirkan ini, bukan? Beberapa orang berpikir, haruskah aku memberikan bunga atau kue atau pakaian mewah kepada orang tuaku? Banyak orang berpikir hati-hati sebelum membeli hadiah untuk orang tuanya. Benda materi seperti sebuah barang atau pakaian itu penting. Tetapi menurut saya, orang tua mungkin lebih senang dengan cinta anak-anak terhadap orang tua mereka. Anak-anak harus sering menelpon orang tuanya untuk mengetahui bagaimana kabarnya. Banyak ahli merekomendasikan bahwa anak-anak harus berkata, "Aku merindukanmu dan aku mencintaimu," kepada orang tua mereka. "Aku mencintaimu, aku sangat merindukanmu." Para ahli berkata bahwa seringkali mengucapkan kata-kata ini menyenangkan orang tua, baik secara mental maupun emosional. Bagi anggota yang orang tuanya telah dibawa ke sisi Tuhan, bukankah ada bapa dan ibu rohani bagi kita? Saya meminta Anda untuk terhibur dalam hatimu, mengetahui bahwa kita memiliki bapa dan ibu surgawi. Hari ini, mari kita belajar firman dengan judul Hadiah yang Menggembirakan Tuhan. Apakah yang menggembirakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Mari kita baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 8 kita baca. Pasal 5 ayat 8. "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Apa yang akan berkenan kepada Tuhan? Kita harus mencari jawabnya melalui Alkitab. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukankah ini berarti kita harus memahami apa itu? Kalau begitu, apa yang harus kita, anak-anak Tuhan, miliki supaya berkenan kepada Tuhan? Mari kita memahami hati Tuhan yang sesungguhnya melalui firman yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 dalam Alkitab. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Ada tertulis, "Tetapi tanpa iman, bisa atau tidak orang berkenan kepada Tuhan? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Tidakkah Anda berpikir, kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman yang menyenangkan orang tua surgawi kita? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketika Tuhan melihat anak-anaknya memiliki iman, Dia selalu bergembira, bukan? Selanjutnya, mari kita baca firman di Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 kita baca.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kita bisa melihat adegan yang paling menggembirakan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan sangat bersukacita karena seorang berdosa yang bertobat dan kembali kepadanya. Dalam perumpamaan ini, Yesus membandingkan hati seorang gembala yang menemukan seekor dombanya yang hilang dengan hati Tuhan. Mari kita baca ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Di sini ada tertulis, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Melalui firman-firman yang tertulis dalam kitab Lukas, Efesus, dan Ibrani pasal 11, apakah yang berkenan kepada Tuhan? Hadiah seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Biarkan saya memberi Anda beberapa petunjuk. Silakan buka Amsal pasal 11. Kita tidak boleh memberikan sembarang hadiah kepada orang tua kita tanpa mengetahui apa yang mereka sukai. Kita harus tahu apa yang mereka sukai. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah bagaimana? Kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Orang yang beriman berkenan kepada Tuhan, dan orang yang tak bercela, jalannya dikenan Tuhan. Dan juga Tuhan bersukacita karena orang yang berdosa bertobat. Melalui Alkitab, Tuhan memberitahu kita 3 hal yang berkenan kepadanya. Biarkan saya memberi Anda satu petunjuk lagi. Apa yang menyenangkan orang tua surgawi kita? Tolong buka kitab Yeremia pasal 9. Mari kita baca Yeremia pasal 9 ayat 23. Pasal 9 ayat 23 kita baca. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi orang yang mau bermegah, biarkan bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Semuanya itu kusukai. Tuhan bergembira dengan pertobatan orang berdosa. Dia berkenan akan orang yang beriman dan orang yang tidak bercela segala jalannya, dan juga dia menyukai orang yang memegahkan Tuhan.
Melalui hal ini, kita bisa membuat kesimpulan. Dengan melakukan apa kita bisa berkenan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk membuat orang berdosa bertobat, kita harus menginjil. Orang yang beriman bisa berkenan kepada Tuhan. Dapatkah penginjilan diselesaikan tanpa iman? Ketika kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita bisa mencapainya. Selain itu, Tuhan senang dengan orang yang jalannya tidak bercela. Apakah Injil bisa diterima jika kita menginjil dengan perbuatan yang tidak baik? Semua orang yang memberitakan Injil harus menjadi teladan bagi orang lain. Karena perkataan dan perbuatan kita berkaitan dengan memancarkan kemuliaan Tuhan, kita tidak boleh bercela dalam jalan kita. Selanjutnya, Tuhan menyukai orang yang memegahkan Tuhan. Cara kita memegahkan Tuhan juga adalah memberitakan Injil. Dengan melihat keempat kasus ini, kita bisa menyadari bahwa dengan cara apa kita bisa berkenan kepada Tuhan. Apa hadiah yang paling menggembirakan Tuhan? Ini adalah memberitakan Injil ini kepada semua bangsa di bumi ini. Inilah cara kita untuk mencapai segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Perihal mencari saudara dan saudari kita yang hilang dan memimpin orang berdosa kepada pertobatan melalui penginjilan adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi ini dan Dia meninggalkan pesan sebelum naik ke sorga. Pesannya, kamu harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu karena kita berdosa di sorga dan dicampakkan ke bumi. Kita sudah ditakdirkan untuk mati. Tuhan datang ke bumi ini untuk membuka jalan hidup bagi kita yang ditakdirkan untuk mati. Dia menumpahkan darahnya di salib karena dosa kita dan menjadi korban penebusan. Dengan cara ini, Dia menebus kita dari segala dosa kita, bukan? Setelah melakukan ini, Dia meninggalkan pesan kepada anak-anaknya. Jadilah anak-anak Tuhan yang memberikan kepada Tuhan hadiah yang paling menggembirakannya. Mari kita konfirmasikan ini melalui Matius pasal 28. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah pesan terakhir Yesus di dalam kitab Injil Matius. Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ini? Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Bukankah ini yang dimaksudkan Yesus? Artinya, ketika kita kembali ke sorga, jangan datang dengan tangan kosong. Sebaliknya, kita harus membawa suatu hadiah yang bagus kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Apa hadiah yang bagus ini? Pimpinlah orang berdosa kepada pertobatan dan datang kerajaan sorga bersama-sama. Inilah maksud permintaannya. Kita tidak boleh hanya pergi ke tempat tertentu untuk memberitakan Injil. Tuhan menyuruh kita pergi kemana? Dia menyuruh kita pergi kepada semua bangsa. Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil kabar baik ini kepada semua orang dan mengajar mereka tentang keberadaan kerajaan sorga
dan keberadaan Tuhan, dan juga bahwa kita sebenarnya adalah malaikat dari sorga. Dan Dia memerintahkan kita untuk memberitahu kepada mereka bahwa sesudah kehidupan kita di bumi ini berakhir, kita akan kembali ke sorga, tanah air rohani kita. Memang tidaklah mudah untuk hidup di bumi ini. Terkadang kita menghadapi berbagai kesulitan seperti menderita penyakit atau masalah keuangan. Walaupun kita mengalami berbagai kesulitan, bagi kita ada kerajaan surga, tanah air rohani kita. Maka Tuhan menyuruh kita bertahan sebentar dengan mengingat fakta itu. Kita tidak boleh hidup tanpa arti apapun. Kita harus memahami dengan benar kehendak Tuhan yang agung ini, sehingga kita bisa mengetahui mengapa kita ada di bumi ini dan untuk apa kita hidup. Yesus telah menyuruh kita untuk mengungkapkan rasa berterima kasih kepada orang tua surgawi kita yang telah mengampuni dosa kita yang berat. Dengan cara apa? Dengan apa yang paling berkenan di hati Tuhan. Itu adalah pertobatan orang-orang berdosa surgawi. Tuhan sudah berkata apa? Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah yang membuat Tuhan bergembira. Kita harus membawa hal yang paling menggembirakan Tuhan. Kita harus membawa pertobatan para pendosa ke rumah surgawi kita yang kekal. Ini adalah misi terakhir dan terbesar di bumi ini yang dipercayakan Yesus kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, di dalam Alkitab tertulis, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Ketika kita kembali ke sorga, hasil penginjilan ini akan menjadi hadiah terbesar bagi Tuhan. Bukankah ini arti dari firman Alkitab ini? Silakan buka 2 Timotius pasal 4. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan Tuhan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jika kita menyadari bahwa kita adalah malaikat yang telah berbuat dosa di sorga, kita harus membantu semua orang untuk bertobat melalui Injil dan memimpin mereka kepada Tuhan dan bisa dilahirkan kembali. Kita harus mengajari mereka dan membimbing mereka. Pekerjaan ini bisa dilaksanakan melalui pemberitaan Injil, bukan? Inilah yang paling berkenan kepada Tuhan. Terus ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa tujuan hidup kita di bumi ini? Apa kewajiban yang harus kita penuhi dalam hidup kita? Bukankah itu menuntun jiwa-jiwa yang tersesat kepada Tuhan? Tuhan ingin kita memimpin orang berdosa kepada pertobatan. Ketika kita melihat kitab Lukas pasal 15, Ibrani pasal 11, Amsal pasal 11, dan Yeremia pasal 9, semuanya terfokus pada pemberitaan Injil.
Saudara-saudari, hadiah yang tidak berarti bagi orang tua bukanlah hadiah. Bukankah seharusnya kita memiliki kebijaksanaan untuk memikirkan apa yang disukai orang tua kita sebelum kita mempersiapkan hadiah? Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita melalui Alkitab tentang apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengabaikan masalah ini, tetapi mari kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca 1 Timotius pasal 2. Mari kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 kita baca. Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan senang dengan hal ini, kita harus rajin belajar Alkitab dan berpikir, bagaimana aku bisa menyelamatkan bahkan satu jiwa lagi? Mari kita berusaha untuk mawas diri dan melihat kembali sifat kita sendiri sekali lagi dan lagi. Alkitab berkata bahwa Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau begitu, bagaimana mereka bisa diselamatkan melalui kebenaran Tuhan jika tidak ada yang mengajari mereka? Seseorang harus mengajari mereka kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan menekankan dalam kitab-kitab Injil bahwa Dia lebih bersukacita dengan satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar. Mari kita lanjutkan dengan firman Matius pasal 24. Akankah Injil ini terus-menerus diberitakan tanpa akhir? Tidaklah begitu. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan ketika Injil ini diberitakan kepada semua bangsa. Mari kita baca firman di Matius pasal 24 ayat 13. Pasal 24 ayat 13 kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setelah Injil ini diberitakan kepada semua bangsa, Tuhan pasti akan mengumumkan bahwa kesempatan untuk bertobat di bumi telah berakhir. Pada hari itu, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat melalui 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah bersembunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tidak lama lagi Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan segala zaman yang ditentukan Tuhan akan berakhir. Pada saat itu, Tuhan akan turun dari sorga dengan seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Tuhan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Meskipun kita ingin mempersembahkan sebuah hadiah kepada Tuhan, Tuhanlah yang telah mempersiapkan saat terakhir yang mulia ini bagi kita.
Apakah hadiah kecil yang kita sediakan bisa menjadi suatu hal yang besar di alam semesta? Apakah itu bisa menjadi suatu hal yang berharga? Walaupun hadiah kita dan usaha kita kecil, Tuhan menerimanya dengan senang hati dan menganggapnya sebagai hal yang besar. Saudara-saudari, ada foto-foto alam semesta di dalam kalender gereja kita dari Januari hingga Desember. Saya selalu berpikir, bumi ini, planet yang kita tinggal, terlihat seperti apa di alam semesta? Itu seperti sebutir beras. Ketika bumi dibandingkan dengan bintang-bintang lain, kita tidak bisa melihat keberadaannya. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta, apapun yang kita lakukan atau tindakan kita tidak ada artinya di mata Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan bersukacita dengan usaha anak-anaknya dan ikhlasan mereka untuk menyediakan suatu hadiah yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita membeli pakaian, bunga, atau memberikan hadiah uang tunai kepada orang tua kita, mereka tidak bergembira karena hal-hal tersebut. Bukankah begitu? Orang tua kita bergembira dengan kesungguhan hati kita yang telah mempersiapkan hadiah-hadiah itu, bukan? Sama halnya dengan Tuhan kita. Tuhan mengatur seluruh alam semesta dan menganggap bumi ini sebagai titik air di dalam timba. Walaupun kita memberikan segala yang ada di bumi ini kepada Tuhan, apa artinya itu baginya? Tuhan telah menciptakan bumi ini. Ada ratusan juta bintang di alam semesta. Di bumi ini, apa yang mungkin bisa berkenan kepada Tuhan? Melalui khotbah ini dan melalui Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, kita bisa menyadari apa yang berkenan kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Tuhan sangat bersukacita ketika kita bekerja dengan rajin untuk Injil dan untuk memimpin orang berdosa kepada pertobatan. Karena kita menyadari hal ini, marilah kita persiapkan hadiah yang berkenan kepada Tuhan sebelum kita masuk ke surga. Ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada setiap jiwa dan menyelamatkan mereka, akan ada pesta di sorga setiap hari dengan sukacita besar atas satu jiwa yang bertobat, bukan atas 99 orang benar. Bukankah kita semua harus masuk sorga dengan mengingat hal ini? Sejak kita lahir di bumi ini, pasti tiba saatnya kita akan kembali ke kerajaan sorga. Namun, janganlah kita kembali ke sorga dengan tangan kosong. Saya harap kita akan masuk sorga dengan membawa segudang hadiah indah yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita baca firman di Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dengan kata lain, mereka yang membawa banyak orang kepada kebenaran, pertobatan, dan ke sisi Tuhan akan bercahaya seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dengan menuntun banyak orang kepada kebenaran sebagai hadiah untuk Bapa dan Ibu, mari kita mempersiapkan diri dengan tekun, berlari menuju kerajaan sorga dan menuju hari yang mulia itu, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan.
Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.